even though you're passionate about something yang kayak lu suka banget, tapi kalau menjadi rutinitas itu ya ada jenuhnya. Pasti. Pas balik ke Jakarta terus kayak ke Pekanbaru lagi tuh. Kalau keceplosan lo gue tuh kayak, ih anjir, Monas cuy gitu. Kemarin tuh kayak gue memang kayak anxiety yang bener-bener kayak Gen Z gitu. Karena gue ngalang. Ada data 20 juta warga Indonesia tuh anxiety. Wah ternyata gue nggak sendirian nih gitu. Beranda hari ini gue agak lupa karena episodenya udah kesekian belas kayaknya. Dan alhamdulillah kalau lihat dari algoritma lagi kayak udah lumayan banyak ada yang nonton, udah banyak yang cukup menyimak. Dan di episode kali ini gue kedatangan salah satu rapper nasional di scene-nya. Dan kita pengen ngobrol lebih jauh, pengen ngobrolin juga struggle-nya karena memang dia anak rantau. Please welcome VJ Han. VJ kan. Halo. Sehat? Halo. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih. Terima kasih Mas VJ. Yang tadi gue bilang kita ngobrol secara offline sedikit ketika gue tahu narsunya VJ Han. Terus karena gue pikir di era gue lahir itu ada acara. Lo kira gue tuh VJ Han. Iya. MTV itu beberapa waktu lalu. Terus tiba-tiba ya anak magang nih teman-teman yang ngundang Mas VJ kirim, namanya VIJEY, gue pikir gitu. Dan gue lihat beberapa feed lo. Lo pernah mengeluarkan single lagu dan lo memang ada besarnya juga di scene hip hop di Indonesia yang kita tahu juga semakin tahun scene ini lumayan besar, peminatnya juga lumayan banyak juga dan keren-keren semua bahkan. Makanya gue pengen nanya, apalagi tadi lo bilang gue tuh aslinya rantau bro katanya, ya kan? Lo aslinya rantau dan lo kasih tahu ke gue lo rantau lumayan jauh. Gimana lo awalnya kenal hip hop? Jadi gue tuh kenal hip hop tuh 2009, 2010. Itu kan gue waktu itu jadi beatboxer. Lo tau beatboxer? Tahu. Iya. Wah. Jadi gue 2009 itu gue SD kelas 6 atau SMP kelas 1. SMP kelas 1 gue beatbox. Kebetulan gue jadi founder tuh sama teman gue. Buat yuk kita perkumpulan beatbox gitu. Lo yang pionirnya lo tuh. Pionirnya di situ. Jadi berdua sama teman gue. Terus kayak ya udah jalan. Jadi di beatbox itu kan sebenarnya elemen dari hip hop kan? Iya, bagian. Jadi kayak instrumennya terus segala macam. Terus gue ngisi yang rapnya tuh. Oke. Ternyata oh iya, jadi gue kayak emang dari kecil tuh emang suka rap gitu loh. Musik kayak gini gue suka. Kebetulan bokap gue tuh sering dengerin gue lagu P Diddy nggak sih? Tahu. Iya gitu ya, lagi ramai banget ya. Terus. Jadi bokap gue tuh sering denger itu, terus kayak Backstreet Boys yang R&B. Early 2000 gitu. Era ya early 2000 ya terus. Early 2000 terus kayak deket-deket yang udah mau kayak 90s. Oke. Terus kayak Boyz II Men yang gitu-gitu. Sebenarnya gue lebih into ke R&B gitu. Iya. Awalnya cuman kayak scene R&B kan nggak jauh beda dari benang merahnya. Black music kan in general gitu. Jadi gue kayak yaudah I combine those things kayak hip hop and R&B. Terus kayak jadi gue buat lagu yang seperti itu. Menyenangkan banget. Jadi gue bisa kayak nulis lagu-lagu cinta, ada chorusnya yang nyanyi, terus kayak verse 1, verse 2-nya tuh gue bisa rap gitu loh. Lo merasa ketika lo mengenal musik ini seksi ya musik ini? Seksi banget. Gue kayaknya merasa ketika nyanyi juga keren ya. Bener banget. Iya kan? Jadi kayak kalau R&B kan tuh lebih kayak ini tidak mengucilkan genre lain ya teman-teman. Enggak, maksudnya opini aja. Tapi gue dulu tuh main punk. Oh iya, wajar. SMP gue main punk. Semua fase itu akan ada. Melodic punk, terus kayak thrash punk, hardcore punk gitu. Oke. Emo. Iya. Nah, habis itu kayak gue ngerantau tuh 2015, 14-15 gue tuh lahir di Batam. Information gue lahir di Batam, terus bokap gue pindah ke Pekanbaru tuh Riau, sama-sama Riau, cuman dia Riau-nya daratan. Oke. Batam tuh kepulauan. Iya, kepulauan. Jadi gue pindah ke Pekanbaru, SMP, SMA, terus abis itu kuliah gue pindah ke Jakarta. For good di Jakarta, terus kayak
Lo sendirian rantau? Sendiri banget. Sendiri banget. Abis itu apa ya, gue cari apa yang paling asik ya. Soalnya kan dulu tuh zaman itu tuh zaman DJ gitu kan. Oh iya. Jadi gue belajar MC Sorry, DJ itu. Era lo tahun berapa pas? 14-15 gue Iya. semester 1. Itu era-eranya Yellow Claw gitu. Oh iya, apa ya biasanya DWP awal tau gak sih? Tahu gue, tahu. Terus kayak apa ya, Calvin Harris gitu. Iya. Jadi gue 2015-16 kayak apa ya, main ke klub gitu. Ada nih MC kok bagus banget gitu loh. Jadi gue kayak penasaran, kayak I'm very curious. Terus kayak langsung aja gue tanyain gimana sih caranya nge-MC gitu. Jadi gue awalnya dari nge-MC dulu. Siapa orang yang lo tanya pada saat itu? Jadi ada teman kosan gue namanya shout out to April Alphonse Frizi. Dia tuh MC Fable IO gitulah pokoknya. Gue tahu, kayaknya nggak asing nama itu. Iya, Frizi. Terus kayak belajar lihat dia dari dia gitu. Tapi dia nggak nge-rap, dia cuma nge-MC klub aja. Oke. Terus gue kayak 2018 gue coba nulis rima gitu. Sedap. Habis itu kayak upload di SoundCloud dulu. Awalnya kan SoundCloudable gitu kan dulu kan. Era itu memang SoundCloud lumayan. Dulu Spotify ada, cuman kayak harus ada agregator yang lumayan mumpuni, yang kayak lu baru bisa masuk ke Spotify. Agak sulit untuk mendistribusikan era itulah. Iya. Kalau sekarang kan udah bisa yang free yang gitu. Ya udah, gue dari situ tuh dari gue nge-rap awal-awal yang nggak ada panggungan gitu, cuman kayak upload SoundCloud. Abis itu kayak ketemu temen. Ketemu temen tuh kayak, jadi gue balik lagi ke Pekanbaru, COVID kan. 2020 lo balik lagi? Iya, 19-20 kan dulu tuh zaman COVID yang bisa meninggal gitu kan. Jadi kayak orang tua gue, kamu daripada di Jakarta sendirian, bagus kamu kayak balik lagi ke Pekanbaru. Tapi gue saat itu gue masih kerja tuh. Gue jadi jurnalis di salah satu TV swasta. Jadi kayak gue tuh suka musik, tapi gue tuh 9 to 5 worker juga pada saat itu. Jadi kayak ada dilema gitu. Buruh juga lo ya? Iyalah, buruh media ya. Situ kayak pas gue balik, pas pandemi, terus kayak semuanya berubah. Anjir. Jadi gue kayak buat lagu aja tuh tiap harinya di situ. Buat lagu, ketemu itu apa label sama produser yang mau nge-produce gue whole package gitu. Di Riau? Di produsernya orang Bandung. Namanya Heavy Jack, shout out. Heavy Jack. Di situ kayak ya udah, dia kirim beat, jadi gua ngisi gitu. Kan produksian hip hop R&B gitu nggak terlalu sulit kan ya? Iya, mungkin asal ada sampel lebih beberapa. Lebih simple. Terus kayak udah asal ada sampel terus recording. Pada saat itu belum proper banget gitu. Akhirnya 2020 gua bikin album, 2021 rilisnya. Itu full length 11 lagu. 11 lagu. Selayaknya kayak album itu kalau musisi. Nggak tahu sih, zaman dulu kan album tuh ada set A set B gitu kan. Iya. Bisa sampai 20 lagu. Wah gitu 12 lagu aja sih. Tapi itu juga lumayan banyak. Itu rilisnya ada di akun labelnya. Jadi kita kayak streaming gitu. Streaming rilis gitu. Terus ada fisiknya juga 50. Gue cetak 50 biji sama merchandise juga. Dan itu menurut lo sebagai pertama kali lahirnya rilis album rap ya, bisa dibilang? R&B? Rap R&B. R&B itu rasanya gimana? Rasanya tuh kayak ya kan? Enggak, waktu itu gue rilisnya masih di Pekanbaru. Rilisnya bahkan masih di Pekanbaru? Jadi gue tuh telat banget. Jadi sebenarnya gue tuh start nge-rap kalau dari Jakarta lebih mudah kan. Iya. Ketemu pelaku-pelaku yang nasional. Nah kebetulan gue tuh karena pandemi gue balik, di situ gue start nge-rap. Ya gitu. Jadi agak sedikit kalau ada hikmahnya juga nih COVID. Ada hikmahnya. Gue bisa bermusik kan. Karena kan Jakarta kan tuh kan kayak nggak bisa dimpukir itu Jakarta sentris kan. Banget. Kayak orang tuh look up, wih Jakarta nih gitu loh. Banget. Jadi kayak lo kalau di Jakarta tuh otomatis tuh kayak wih artis nasional gitu. Banget. Kalau orang daerah tuh sangat sulit mengakses itu pada saat itu ya. Iya paham gue. Tapi lumayan, apalagi scene lo tuh marketnya tidak besar. Iya, tidak besar. Dan orang tuh melihat banyak tuh untuk scene lo tuh Jakarta deh, kayak lo mau cari tahu. Jakarta, jadi pas 2020 oke, gue nih udah rilis tuh promonya harus ke Jakarta gitu. Udah planningnya udah kayak gitu lah. Jadi pas pertama kali apa sih namanya, bandara dibuka tuh, gue langsung ke Jakarta balik. Jadi awalnya tuh pengen kayak gue bermusik nih, promosiin lagu gue nih. Tapi gue pada saat itu nggak mikir kan gue rapper daerah ya, sangat sulit untuk menembus. Jadi gue kontakin lah yang teman-teman gue yang di Jakarta tuh
yang mungkin bisa support gue main di acara segala macam. Oke. Dan sampailah gue pindah tuh. Jadi pas gue pindah ke Jakarta untuk yang kedua kali tuh 2020. Satu awal tuh. Satu awal gue pindah lagi, terus gue kayak I have to find out my own job gitu kan. Karena kalau bermusik kan nggak jelas tuh. Jadi kayak gue balik lagi. Iya. Gue sebagai jurnalis boleh nyebutin nggak sih? Boleh. Di Kompas. Jadi gue sembari kerja 9 to 5, sembari bikin musik gitu. Sembari manggung-manggung gitu malamnya. Tapi karena bisa dibilang atau bisa dikatakan itu passion, lo senang-senang aja buat ngejalanin. Seneng banget, tapi mulai kayak akhir 2022 kan udah banyak panggungan tuh sampai sekarang nih 2024. Alhamdulillah cuman kayak gue melihat sesuatu yang even though you're passionate about something yang kayak lu suka banget, tapi kalau menjadi rutinitas itu ya ada jenuhnya. Pasti. Jadi gue kayak nggak merasa wah ini kayak suatu hal yang I make for fun gitu loh. Iya. Ada di fase yang kapan ketika lo sekarang banget. Jenuh. Dari 2023 awal sampai sekarang. Sorry, jenuhnya karena apa? Musisi biasanya karena jenuhnya karena manggung Pertama. Sih. Jadi gue sebenarnya kayak lebih suka buat musiknya daripada as a performernya gitu loh. Lo secara personal lumayan agak tertutup kah? Enggak, gue tuh nggak tahu ya, extrovert, introvert, ya, ambivert ya, tahu deh. Iya. Mungkin di tengah-tengah itulah ya. Mungkin di tengah-tengah itu. Cuman gue tuh kayak ada akhir-akhir ini tuh kayak ada anxiety terhadap keramaian gitu. Nggak tahu udah kenapa, katanya karena oniger atau apa gitu. Jadi gue bisa kayak tiba-tiba pas manggung 2 lagu, gue Iya. ngeblank gitu. Tiba-tiba langsung kayak resah sendiri gitu. Jadi kayak mungkin hal itu tuh yang kayak pengen rest dulu bentar gitu. Gue kalau jadi gue lucunya itu, jadi kayak 2021 kan itu udah mulai manggung, cuman manggungnya cuman kayak seminggu sekali. Terus kayak 2021 itu gue masih kerja di Kompas, terus gue resign, gue pindah ke Sekolah Fashion Esmod Jakarta namanya. Nah di Esmod kan industri kreatif banget tuh. Jakarta banget itu. JFW, terus kayak Indonesian Fashion Week gitu kan. Nah dari situ gue dapet celahnya. Terus di tahun itu 2021-2022. Sorry, tapi pas rentang 2001-2022 lo masih menjalankan sebagai MC masih nightclub juga, terus kayak gue nge-rap juga. Jadi ada kayak bias gitu loh. Jadi kayak gue manggung, bang nge-rap atau nge-MC gitu loh. Nah iya. Soalnya kan nge-rap kan kayak lu bawain lagu lu cuman set 15 sampai 30 menit. Kalau nge-MC kan lu 1 sampai 3 jam gitu kan. Kalau gue satisfied gue sih sebenarnya yang nge-rap kan buat lagu sendiri kan. Kalau nge-MC kan kayak ya sekarang job nge-MC-nya lebih banyak, demand-nya lebih banyak gitu. Nah, jadi 2021 tuh ya bareng aja. Kalau nge-MC gua jam 12 sampai jam 3 subuh, kalau nge-rap itu kan biasa tentang waktunya jam 10. Dia tuh kayak lebih dini, enggak yang kalau prime time-nya biasa di klub itu ya udah lagu-lagu DJ gitu. Paling ya kayak hip hop tuh jam 10 sampai jam 12. Jadi gua biasa dari situ langsung MC di tempat lain, biasa gitu. Jadi itu tuh yang kayak buat hektik. Iya. Tapi dan itu ya alkohol juga sih sebenarnya sih yang buat kayak apa ya, asam lambung GERD gitu. Iya pasti sih, karena hampir nyaris setiap hari ada di circle itu. Tapi gue dulu suka banget, ini manggung gitu. Ya akhir-akhir ini lah kayak. Nah jadi 2022 itu gue buat grup namanya New Kids. Kemarin baru main di Pesapora. Iya, jadi teman-teman kalau mungkin lo yang sadar atau yang hadir di Pesapora atau sempat melihat kok ada grup rap ya New Kids ya, ini salah satu anggotanya. Jadi buat grup. Jadi buat grupnya itu sebenarnya itu judul lagu gue rilis, terus kayak kita bawain bertiga, jadiin grup aja. Waktu itu ada venue yang dia ngebuat New Kids gitu, namanya New Kids, padahal namanya itu kita bertiga. Dia buat judul lagu, ya udah itu aja, ini apa namanya rap kita. Asal tunjuk berarti ya. Asal tunjuk, terus kita itu ikut Indonesia's Got Talent. Nah di saat itu tuh 2023, terus kayak sampai road to quarter final kita cabut. Nah dari situlah gue resign, karena waktu itu kan
itu kan ada kayak apa ya, karantinanya gitu kan. Iya. Yang 1 bulan 2 bulan Dan nggak lumayan makan waktu. jadi kayak apa kantor gue tuh kayak karena tuh nggak memberikan benefit apa-apa ya. Ya udah Paham. kayak kamu kalau mau fokus ini musik ya udah kamu resign aja. Iya. Ya udah kayak itu Lo harus kayak pilih aja. I decided yang benar-benar the hardest thing in my life gitu loh. Iya. Karena kayak besok kan bulan depan tuh nggak tahu tuh bayar kos pakai apa kan. Iya. Terus kayak apa yang namanya ekonomi yang unstable gitu. Akhirnya lo Alhamdulillah memutuskannya lagi berat banget kan? setelah dari situ tuh makin banyak jobnya. Alhamdulillah. Makin banyak. Jadi cuman kayak karena job manggung itu kan cairnya kan nggak tahu, bukan nggak besok kan, kayak bisa Termin lah. ya H+7, H+14 Iya, gitu-gitu ya. Pinter-pinter ngatur keuangan aja. Kalau yang lu dapat income per bulan. Tapi sekarang gue ngambil reguler, ada di salah satu klub tuh ngambil reguler, jadi kayak per bulannya dapat Ya uang sekian pasti, lah. gitu. Gitu. Tapi emang itu yang menurut gue cara struggle yang tanpa lo sadarin gitu. Iya bener. Learning by doing. Jadi gitu. kayak gue dapet celahnya aja sih. Dapet celahnya aja. Yang awalnya gue takut tuh, kayak bulan depan gimana nih? Tapi sorry banget bro, banyak banget di luar sana yang juga anak rantau. Iya. Banyak banget musisi yang juga ibaratnya dalam artian bukan bahasanya mengadu nasib ya. Pokoknya intinya dia juga struggle di Jakarta dan akhirnya dia nggak kuat terus balik lagi ke kota asalnya. Mungkin ini sih kayak Apa yang buat diri lo tangguh sejauh ini? iya kayak kan gue tuh ngerantau lagi tuh, yang ngerantau kedua kali kan. Ngerantau pertama itu karena gue itu kuliah kan. Kuliah, Jadi kan pendidikan. ya duit jajan tuh dikasih orang tua segala macam. Oke. Terus kayak ngerantau kedua kalinya ke Jakarta tuh kayak emang hustling banget. Kayak hustler yang benar-benar ini gue nggak boleh minta orang tua nih gitu. Iya. Jadi gue caranya kan gue tuh ada bekal ijazah, ada keahlian lain di luar musik kan. Jadi gue bekerja 9 to 5 dulu, terus kayak buat musik malamnya gitu. Jadi sembari. Terus kayak yang udah stable gue lepasin yang kan kata orang kan enak banget hidup di hobi gitu. Enak banget sih emang tuh. Lo menyadari itu enak banget. Tapi kalau ada jenuhnya. Jenuh pasti kan karena rutinitas kan. Terus yang gue liat kayak anak-anak rantau tuh, tapi lu ngerasa nggak sih, maksudnya musisi anak rantau tuh juga banyak yang sukses tuh. Banyak banget. Karena mereka tuh kurangnya akses kan di daerah, jadi kayak mereka tuh pengen tahu nih, pengen kenal. Terus kayak yang lucunya tuh kayak dulu zaman gue masih di daerah kan, kayak ngelihat sosok-sosok yang kayak ini nih penyanyi yang biasa gue dengerin entah di platform mana, terus kayak di ini rapper yang atau enggak ini aktor aktris gitu. Terus lu jadi kayak udah sepanggung atau enggak udah salah udah disatusin itu. Jadi lu kayak bersikap tuh kayak bingung sih awalnya. Antara lu harus behave kayak lu sebagai gua ngefans, antara lu kayak harus kayak pura-pura nggak kenal. Di situ tuh belajar sendiri sih. Jadi anak daerah tuh kayak ini jangan sampai norak banget nih ketemu dia gitu. Iya. Culture shock yang paling berasa itu ya menurut lo? Iya itu sih. Ya sama paling kayak bebasnya Jakarta tuh kan nggak sebebas daerah kan. Iya. Kayak contohnya kos-kosan aja di sini putra-putrinya. Gila itu. Kalau di sana tuh kayak 8 jam aja di kos putri itu langsung disamperin Pak RT RW. Paham. Lumayan agak ketat. Kalau di sini ya cuek-cuek aja gitu urusan pribadi lo masing-masing. Cuman yang paling berasa dari semua yang lo rasain, entah mungkin culture shocknya di pekerjaan, atau mungkin di pertemanan, atau mungkin di industri musik yang lagi lo jalanin, apa yang bikin lumayan kaget gitu? Apa ya, paling dulu bahasa sih. Bahasa kalau di daerah gua tuh kayak dia bahasa Indonesia, cuman kayak penggunaan katanya tuh berbeda gitu. Paham gua. Banyak yang berbeda. Diksinya agak lumayan aneh. Terus ngomong logo itu kayak aneh ya? Aneh. Kalau di sana kan aku kamu tuh kayak kalau PDKT aku kau gitu. Iya, aku kau. Jadi kayak pas balik ke Jakarta terus kayak ke Pekanbaru lagi tuh. Lo langsung dianggap teman-teman lo Jakarta banget nggak sih? Kalau keceplosan logo itu kayak ih anjir Monas cuy gitu. Iya. Gue beberapa kali sempet ngobrol secara offline sama teman-teman gue yang rantau. Ada bagian-bagian cerita yang unik kayak gitu. Iya. Gue kan memang terus kayak mungkin orang rantau tuh jadi superior gitu loh. Kayak dia balik tuh kayak mindset lu kurang gitu. Iya. Kebanyakan gitu. Cuman gue nggak terlalu suka sih orang yang begitu. Mungkin kan orang yang ngerantau kan mungkin ada privilege yang
lebih lah. Maksudnya kayak nggak harus mendiskreditkan orang yang daerah yang nggak ngerantau gitu. Tapi gue bersyukur sih maksudnya bisa ngerantau gitu. Iya, dan bersyukur juga akhirnya sejauh ini lo mampu gitu kan dengan pekerjaan yang lumayan akhirnya lo berat untuk resign. Iya, terus lo ngejar segala mimpi, segala passion lo. Apalagi gue ngerantau lagi nih ke Bandung sekarang. Lo sekarang ngerantau lagi ke Bandung. Iya. Cuman udah 5 bulan gue. Cuman agak lebih kuat lah, beda lah. Iya. Orang tuh tidak ini lagi-lagi tidak Jakarta keras kan. Tidak mendiskreditkan kota lainnya. Yeah. Cuman kita semua tahu secara umum Jakarta lumayan agak keras karena lo harus, bahkan ada yang bilang kayak gini, kayaknya susah deh kalau hanya satu pekerjaan di Jakarta untuk bertahan hidup. Lo setidaknya harus ada sampingan apapun. Tapi hustle culture gitu. Iya, hustle culture itu. Dan itu memang yang lumayan dibingungin sama orang luar. Gak usah jauh-jauh, kalau kan Riau, Batam itu kan terlalu jauh ya. Bahkan kalau yang terdekat orang Bandung, ya kita tahu lah, maksudnya orang-orang Purwo, pasti juga bakal kira cepet-cepet banget ya orang di Jakarta ya. Tuh kayak lo di traffic terus kayak belum lampu hijau, asli udah di depan. Asli. Kalau di Bandung tuh kayak lebih slow living, terus kayak orang santai, terus kayak memang bener-bener enak untuk tinggal sih. Jadi kayak gue kerja di Jakarta terus Bandungnya balik weekdays gitu, enak tuh. Gitu. Enak tuh. Gue pengen tuh kayak gitu. Terus kayak ngabisin duitnya di Bandung. Kan di Bandung kan bisa lebih hemat kan? Iya. Dari makanan, dari apa gitu. Lebih menyenangkan lagi. Dan gue mau nanya, akhirnya lo balik dari Riau era Covid, lo mulai rilis album pertama ya di. Siapa yang menurut lo paling membantu lo banget untuk ngejolokin lo masuk scene ini? Oh, yang pertama itu ada DJ produser namanya RSO Derry Shot namanya. Derry Shot, oke. Nah, dia itu yang ngirim beat gue pertama kali itu. Gue tuh waktu itu lagi kayak baru putus gitu. Lo pertama kali kenal sama dia di klub? Di klub juga. Terus kayak, tapi dia produser DJ di situ. Oke. Dia ngasih beat terus kayak lagi fucked up banget lah. Iya, about girl gitu. Terus kayak nih coba nih nulis lagu, siapa tahu bisa. Ternyata bisa tuh. Tapi emang paling lumayan agak nulis ya, kayak ada it's kind of stress relief, kayak lu bisa rilis di suatu kata-kata gitu. Pemantiknya lo lagi patah hati gitu. Jadi kayak pas banget. Itu emang bener-bener kayak hancur banget tuh. Iya. Jadilah satu lagu gitu. Terus jadi satu album. Nah, gue mau ngomongin albumnya itu. Ketika lo tadi rilis 12 lagu. Iya, 11 lagu. 11 lagu di album lo itu. Kenapa lo memilih album? Kan biasanya untuk orang maksudnya terjun ke dunia musik tuh era sekarang ya, single aja dulu deh. Coba lihat pasar. Jadi di zaman Covid itu tuh kayak satu lagu udah rilis dua. Jadi ada 3 single sebelum album lo ini. Sebelum album. Jadi gue ecer dulu, gue keteng lah. Iya, baru whole package-nya gue rilis di akhir tahunnya gitu. Oke. Tapi itu ketika lo rilis keteng itu sebetulnya 3 lagu itu emang dalam satu album itu. Dalam satu album. Anjir. Terus kayak gue nggak expect apapun, kayak pendengarnya berapa ya terserah, yang penting gue kayak lo nggak peduli angka lah. Album, terus kayak gue liat album gue nih keren sih, gitu. Legacy itu. Terus ada yang mau danain juga kan, ada yang mau reimburse juga, karena ada label pada saat itu kan. Awalnya sendiri tuh yang single pertama, single kedua, habis itu kayak ada yang mau danain, why not gitu. Oke. Dan susah nggak buat merilis lagu di era sekarang nih, jangan kemana-mana. Kalau sekarang tuh mungkin promosinya sih yang susah, mager. Gue tuh kadang kayak suka buat musik, suka rilis tapi nggak suka promo. Kadang gue tuh kayak mager untuk kayak repost atau enggak kita reach out yang kayak ini dengerin kayak gitu. Lu bukan tipe yang basa-basi ya? Iya, gue kayak ya udahlah kalau mau denger enggak gitu. Oke. Tapi emang di industri ini kan harus basa-basi, bro. Memang harus banget. Cuman ya begitu kan, kayak ya udahlah. Terserah lo lah. Kita bikin aja, siapa tahu nanti kayak bom waktu kan ada aja yang tiba-tiba viral one of them gitu. Tapi lo rilis album, lo memang nggak membutuhkan orang marketing kah pada saat itu? Waktu itu ada kan, waktu itu kan label kan. Label. Berbentuk. Jadi ada yang cuman nggak works.
Ya lumayan lah pada saat itu ya lumayan. Aha. Kalau pada saat sekarang tuh kayak sekarang kan gue sendiri lagi nih. Ah, Makanya kayak artwork aja harus gue bikin sendiri. Kalau dulu tuh anjir. udah ada semuanya. Udah ada yang kayak satu set studio gini yang buat gue promo. Jadi lo dalam artian udah enak lah. Ya kalau dulu ya. Ah, Kan soalnya dia tuh label nggak major, ah. minor tapi kayak lumayan proper. Oke. Tapi menurut lo, Jay, apa hambatan besar untuk scene hip hop di Indo Scene buat hip hop. merilis? Karena kita banyak tahu, banyak juga yang keren-keren, banyak juga yang seperti lo lagi struggle untuk merilis sebuah karya, merilis single Mungkin lagu. kayaknya dari pendengar kan kata orang tuh ada yang data. Ini correct me kalau gua salah. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah tuh kayak pendengar di Spotify hip hop Indonesia tuh cuma 2% atau 3%. Mungkin itu yang sulit ya. Kecil banget. Kalau pelakunya kan sekarang udah ada yang komersil kan kayak Bang Upi, Tuan 13. Iya, Itu kayak orang awam udah denger terus kayak ada Bass Boy kan. iya, iya, iya. Ada siapa lagi ya? Ada banyak lah, ada Metermos gitu-gitu. Kan cara mereka tuh kan, Berkolaborasi dengan artis pop kan. iya, cara mereka kan sebetulnya udah bisa kita contoh bagi yang juniornya, formulanya. Lo nggak mau lakukan hal yang kayak Banyak sih gue contoh kayak dari Bang Upi itu kayak gue contoh hal-hal yang kayak bener-bener campaign-nya terhadap lingkungan. Terus kalau dari Bass Boy itu kayak gue suka gimana dia tuh struggle kan dia dari Medan gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak ngelihat dia tuh menjadi apa ya, menjadi something lah di banyak sih yang gue lihat kayak dari Mattermost. Gue suka flow-flownya. Metermos keren sih. Iya, gitu. Iya. Banyak lah gue belajar. Dan gue beberapa kali lihat macem-macem bentuk scene di rap. Gue takut salah lumayan kayaknya scene ini lumayan agak-agak takut keras aja bagi gue. Ya kan? Hip hop kan memang keras kan. Iya, keras Apalagi banget. banyak blok-bloknya, banyak apa ya, banyak geng-gengnya lah. Oke. Di Indonesia pun banyak. Ya banyak lah, banyak. Banyak. Bukan lebih ke kolektifnya sih, gitu. Saling support nggak? Saling support. Cuman kayak ada kalau yang nggak kenal, ya nggak kenal aja gitu. Tapi ya kenalan gitu kan. Sampai tadi kayak gue pertama kali gue kesini kan, gue tuh kayak datang ke acara-acara semua tuh. Kayak Bang nih video. Iya. Kalau orang daerah kan kayak Berarti lo akhirnya datang ke acara kalau orang daerah tuh kayak sungkem banget tuh. Iya, kayak sowan lah, iya, kurang Jadi, kenal. ini nih yang gue liat di laptop nih. Gue tuh anehnya kalau gue ngefans banget, gue nggak berani ngomong tuh. Jadi kayak stay cool aja. Padahal itu gue tuh denger lagu dia banget tuh gitu. Tapi emang ada beberapa, gue sih kayaknya ini deh, gue mungkin tahu juga posisi lo, tapi juga ada posisi yang misalkan dibalikin kalau lo terlalu agak, gue dengerin banget karya lo, orang akan juga kayak, kayak apaan sih, biasa aja kali. Lu gitu. Fanboy gue gitu. Atau mungkin harus mungkin ambigunya, lo palsu. Ada bagi-bagian yang gitu tuh. Bisa jadi paradoks gitu. Ya kan, tanpa disadarin sih. Kadang-kadang juga seperti itu kan, takutnya bumerang juga bagi kita. Dan kitanya juga takutnya ada omongan di belakang. Karena secara ini kan komunitas yang lumayan besar ya. Besar ya. Dan itu yang paling agak menghambat di scene hip hop menurut lo? Yang menghambatnya karena apa ya? Karena nggak tahu, mungkin karena Indonesia ini dengernya pop kali ya, kayaknya. Maksudnya kayak nggak kayak US, nggak kayak negara-negara lain gitu kan. Iya. Kayak lo aja mungkin lu nggak dengerin. Gua nggak terlalu dengerin hip hop. Kalau luar negeri lu dengerin pasti Drake, Travis Scott gitu-gitu. Gue juga nggak terlalu sih, cuman tahu. Ada selewat karena viral di TikTok. Ada selewat di Indo pun gue juga selewat. Gue cukup ya kayak Les 92 gitu. Kalau zaman dulu kan kayak Iwake gitu-gitu. Kan. Itu udah umum lah karena mungkin dia sebagai pionir lah. Iya, pionir. Kalau yang sekarang kan kayak ada yang tahu, kayak ada yang enggak gitu. Iya. Dan itu bagi lo. Nah, tapi ada nggak sih dalam kayak senior yang di komunitas hip hop tuh yang lumayan ngajak ngerangkul untuk banyak. Maksudnya untuk kayak lu main barengnya kalau gue manggung, banyak. Bikin lagu ya sama gue, kolaborasi. Jadi kayak seniornya kerangkul ke bawah untuk banyak banget. Ayo gue produce musik lo, ayo gue ini lo. Dan siapa orang yang bagi lo cukup ngebantu senior di scene hip hop? Kalau dulu tuh di Riau tuh
ada namanya Dule Bandung, kayak gitu tuh. Kalau di Jakarta karena gua kan jadi gua ada grup, nah jadi yang 2 orang lagi nih, yang ada namanya Hansen teman gua. Si Hansen tuh dia kayak anak-anakan Saikoji. Jadi satu grup, dia tuh buat kayak pergerakan namanya embat di tempat freestyle gitu. Nah gua yakin Dimas pasti kangen. Gua yakin si Karen gak ada tanding. Gua yakin nama Karen suka main ke Gading. Tahu gua. Nah tahu gua. Dia salah satu anggotanya. Kalau si Masyo itu dulu WEW class. Jadi belajar sama Yako sama Tuan 13 gitu. Jadi itulah abang-abangan kita gitu. Kalau gua kan karena gua bukan orang sini, jadi gua ngikut mereka aja. Mereka main. Jadi lo ombaknya ada ombak di jadi mereka kita tuh aja. berbagi circle gitu. Kalau gue tuh kayak lebih di circle night club gitu. Jadi kayak manggung di klub-klub tuh kadang gue tuh kayak yang apa ya, orang nge-chat gue. Nah kalau yang kayak festival gitu tuh kebanyakan Hansen. Karena dia tuh anak kuliah, pensi. Kalau Masyo tuh lebih ke, ada temen gue yang satu lagi tuh lebih ke underground. Lebih kayak bener-bener paham gue. Hip hop undergroundnya. Jadi kita tuh makanya lebih enak tuh grup kan, manggungnya tuh kayak rame, terus kayak promosinya gampang, dapat semua dari semua circle, terus kayak rilis satu lagu tuh gitu. Kalau sendiri tuh makanya gue nge-hold project pribadi gue karena itu sih. Karena sendiri tuh kayak aduh mager banget gitu. Ada nggak karya pribadi lo yang akan mau lo distribusian untuk jadi gue tuh ini? Ada kalau karya unreleased tuh ada sama DJ. Nanti itu ada 3 lagu sama DJ, cuman kan itu kan itu tuh gue sebagai featuresnya aja kan. Jadi rilisnya di mereka, cuman kayak connect ke gue. Belum dirilis? Belum dirilis. Ada DJ namanya Jeff Ayla sama Axel gitu. Lagunya kayak lagu-lagu Indobounce gitu kan sih? Tahu gue. Yang rame di klub. Iya, Indobounce tuh kayak. Jadi gue kayak Wisnu Santika gitu-gitu ya? Kayak gitu. Jadi gue nggak membatasi genre sih, selama kan musik kan. Kalau gue bisa nge-rapin di mana aja kan, instrumennya kan tetap rap aja kan. Tetap rap. Cuman mungkin nggak instrumennya tuh kayak nggak boom bap, nggak jazz, nggak soul gitu. Ya elektronik gitu. Banyak. Kalau project pribadi, jadi gue tuh kayak pengen ngerilis lagu. Kan gue kan insya Allah tuh kayak mau merit tuh. Amin. Jadi gue tuh pengen ngerilis video klip lagu sama pre-wed-nya gitu. Anjir. Kayak, berarti dalam waktu dekat ini dong harus bekerja. Ya insya Allah tahun depan, awal tahun. Jadi makanya ke Bandung. Jadi teman-teman, VJ ini sekarang base-nya tuh Kamis sampai Minggu di Jakarta. Senin sampai Rabu dia di Bandung. Sedap ya. Karena memang dia lagi menyiapkan pernikahannya dengan pasangannya. Tapi amin. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan semuanya bersukacita menurut gua. Amin, semoga dilancarkan. Dan sekali lagi gua, ini bukan jadi pertanyaan terakhir sih. Ini mungkin ada beberapa part yang gua minum ya? Boleh, silakan. Habis ini kira-kira planning lo apa sih di scene musik lo itu? Ya paling musik gua jalanin yang. Apa lo mau, ada nggak sih kayak dalam satu circle lo jangan terlalu nyaman sama MC di nightclub gitu. Iya, ada. Ya kan, lo fokus deh karir lo gitu. Ya paling gue ngimbangin aja sih. Jadi kayak kan itu kan, jadi tuh kayak ada yang bilang coba lu buat alter ego nama tuh, jadi MC beda. Banyak. Yang rap beda. Karena kan biar nggak rancu kan. Bang, gue datang sini tahu-taunya lu nge-MC nggak nge-rap gitu. Ada tahu-taunya lu nge-rap gitu. Mungkin gue tuh bakal buat nama yang beda, tapi gue masih bingung sih. Tapi berarti udah ada rencana sejauh. Udah rencana, cuman kayak kalau untuk keinginan tuh kayak pengen ya manggung di kayak PTF, Lala Fest gitu. Amin. Yang manifest aja dulu, amin. Manifest aja. Iya. Iya, banyak. Either itu sama gua atau enggak sama grup juga kayak oke aja sih. Oke. Secara juga circle lo juga menurut gua support sistemnya yang bagus kalau dari lo cerita, dan kayaknya emang perlu alter ego. Kita tahu banyak banget musisi di Indonesia yang punya alter ego. Iya. Salah satunya kalau kalian pernah tahu ada Dipa Barus dan Joyful Noise, iya. Kan. Terus itu musik yang berbeda dan orang juga nggak kaget gitu kalau lo tiba-tiba pengen ngelihat lo nge-rap. Personanya beda juga kan ya. Karena lo nge-MC ataupun sebaliknya kan. Iya. Tapi nge-MC di nightclub udah di tahap jenuh?
enggak sih, maksudnya kayak kalau 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 jobnya 2 tuh lumayan saset gitu kayak gitu. Iya. Tapi emang lu sering 2? Sering 2. Tahun ini sering 2. Anjir. Tahun ini sering 2. Tapi ya Tapi puji Tuhan lah. duitnya ada kan. Iya dong. Ada. Paling gue tuh kayak mengatasi anxiety gue sih, kayak nggak tau sih, gue tuh kayak pengen ngecek ke psikolog, cuman kayak lebih nanti kepikiran gitu nggak sih. Paham. Berarti Kemarin tuh kayak gue memang kayak anxiety yang bener-bener kayak Genzi gitu. iya. Akhirnya gue ngalang, kan gue masih Genzi. Iya. Akhirnya lu menyadari tuh. Akhirnya ada kan, memang ada. Padahal gue tuh nggak sering ngopi, terus kayak ngerokok tuh nggak terlalu sering. Cuma kayak alkohol mungkin. Iya. Kayaknya akumulatif dari alkohol 2000 berapa gitu. Banyak banget. Dari alkohol patah hati lo, dari alkohol, Iya. wah udah banyak deh. Jadi gue kayak cemas tapi nggak ada yang dicemasin gitu. Dan lo nggak tahu apa. Nggak tahu. Terus gue kayak di explore gue sekarang tuh muncul semua tuh yang begitu-gitu tuh, yang kayak siapa ya namanya tuh, kayak ada. Karena lo beberapa kali Mungkin gue sebutin. lihat Jadi kayak algoritmanya ngebaca. algoritmanya itu, terus kayak ada semua, terus kayak ada data 20 juta warga Indonesia tuh anxiety. Wah, ternyata gue nggak sendirian nih gitu. Terus ternyata teman gue tuh ngalamin itu juga. Yang persis kayak nggak baru bangun tiba-tiba gitu. Kayak was-was sendiri ya. Terus gue dikasih obatnya namanya madu syarat Uli Junanda, madu jamu gitu. Cukup ngebantu lo? Cukup membantu. Oh, syukurlah. Ini ada pertanyaan yang nyangkut paut dengan Beranda juga, yang pastinya berita. Coba apa? Kata ahli studi, Gen Z yang punya second account tuh itu adalah tanda-tanda orang depresi. Menurut lo gimana? Menurut gua, Karena kan sekarang banyak banget ya yang punya second account. tapi ini Bahkan yang punya akun pribadi aja fotonya 0. bener. Itu banyak banget gitu. Padahal platform itu kan memang diharuskan atau diciptakan kan memang untuk berbagi ya. untuk berbagi, Share, untuk share video, foto. Dan merasa nih teman-teman magang lihat. Jadi gue punya temen tuh. Ini fun fact lucu banget nih, kayak dia tuh punya 4 account, terus 4 account? 4 fourth account. Anjing. Pertama tuh gue cuma tahu dia tuh punya third account, terus kayak ternyata ada 4. Terus dia kayak ngupload tuh di close friend lagi. Jadi mungkin dia kayak setakut itu atau enggak pemilih itu untuk memilih yang mana nih orang-orang yang gue percaya buat gue ngepost hal-hal yang cukup rahasia, intim mungkin, atau enggak cukup nakal gitu kali ya. Iya, cukup nakal mungkin. Jadi di first account-nya tuh kayak hal yang baik-baik. Oke. Gitu. Itu anjir. Tapi kalaupun kalau depresi nggak tahu sih ya. Punya 4 akun, layernya gila banyak banget. Iya, layer. Mungkin tuh layer yang terakhir tuh kayak yang pengen dia pamerin aja tuh, yang kayak cuma 1 orang 2 orang gitu. Iya, langsung aja curhat itu. Iya bener. Tapi nggak tahu sih gue tuh kayak, kalau gue kan punya dua juga. 2 akun. Cuman yang satu lagi tuh kayak buat ngepoin barang-barang gitu. Oke. Kayak mesen-mesen barang-barang. Kalau bagi public figure, menurut gua hal-hal yang wajar. Karena musisi di luar juga banyak katanya yang punya second account. Itu yang wajar karena gede. Nah, tapi kalau ya masyarakat yang biasa tuh banyak banget yang punya second account. Banyak. Banget. Bahkan di second account yang tadi lo bilang udah ngepost langsung di close friend lagi. Jadi kayak nggak ada yang dipercaya gitu untuk dibagiin. Atau enggak mungkin gue tuh pertama kali buat second account itu karena teman gue juga. Kayak dia punya, yaudah gue punya, terus kayak gitu. Iya. Namanya kan aneh-aneh gitu kan. Iya, namanya macam-macam ya. Iya, kayak kayak Grumpy terus kayak gue hyper paradox. Iya, kayak. Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Vijay. Kayaknya udah dikasih, udah lumayan 50 menit ada kayaknya. Ini lumayan lama. Tapi nggak terasa ya? Nggak terasa, karena seru. Jay, siapa musisi hip hop atau pop deh yang lo pengen banget kolaborasi? Lo bisa manifest di sini kali aja. Ini dalam waktu beberapa atau luar depan, negeri atau tercipta lokal aja nggak apa-apa. Lokal Gue bisa potong video ini dan gue kasih ke lo dan manifest itu terjadi. Lokal gue suka siapa ya? Tiba-tiba lo kolaborasi sama mereka, tur bareng mereka. Gak amin sih itu. Gue tuh suka penyanyi di Indo tuh Teza Subendra, tau gak sih? Oke, tahu. Teza kalau rap
Kalau rapper tuh Ariel Nayaka. Ariel Nayaka. Ya. Kalau luar negeri gue suka tuh Musiq Soulchild. Oke. Terus Maxwell suka. Terus Ah, ya R&B-an sih. Banyak sih. Oh ya gue suka Dylan Sinclair, terus Brent Faiyaz, kayak tahu. Tory Lanez, sama Bryson Tiller yang gitu-gitu. Iya, iya, iya. Itu sih. Iya. Semoga yang di lokal atau di internasional pun kejadian. Amin, amin. Dan Manifest lo manggung di We The Fest 2025, 2026, tahunnya kapan Lala Fest juga. Lala Fest juga keren banget tahun Tahun depan ini. semoga sinkro nih tahun depan. Amin, karena Festpor juga. Terus kayak tahun depan. Lo cukup kaget nggak diundang ke Festpor? Itu last minute sih itu. Kayak tiba-tiba diundang. Itu ya udah main gitu. Gila. Set 8 lagu. Lumayan antusiasnya? Lumayan lah. Oke. Karena kan hip hop stage kan. Iya, hip hop Jadi stage. masuk semua tuh orang-orang yang hip hop. Iya, yang suka. Thank you Jay, udah main di Beranda hari ini. Semoga ya apapun yang lagi lo kerjakan, Lo juga dong. amin, dilancarkan. Relasinya makin besar. Amin. Ya, terus juga panggungannya makin banyak. Amin. Albumnya makin keren-keren. Mimpinya nggak usah pendek-pendek, langsung aja dapat Grammy. Amin. Amin. Thank you. Amin dulu. Amin ya Allah, amin. Thank you Amin. PJ telah main di Beranda hari ini. Bye Beranda. teman-teman.